Ya, kita lanjutkan kembali dialog biaya hidup meningkat, gaji jalan di tempat. Aku harus apa? Tentunya masih bersama dengan financial planner yang juga tim riset CNBC Indonesia, Mas Robert. Mas Ya, Robert, kita lanjutkan kembali pertanyaan Chef tadi, Mas Robert. Jadi di titik mana kita bisa katakan bahwa pendapatan dan pengeluaran kita tuh aman? Nah, ada nggak sih hitung-hitungannya? ya sebenarnya kalau misalnya dikatakan pendapatan dan pengeluaran itu aman, sebenarnya kalau misalnya ini equal ya atau Oke, sama. Yang bahaya adalah ketika pendapatan lebih besar, itu lebih lebih kecil lebih kecil daripada pengeluaran. pengeluaran. Nah, ini yang bahaya. Makanya sebenarnya balik lagi kita ke alokasi. Kalau misalnya mungkin biasanya alokasi kebutuhan itu misalnya 40% ketika zamannya masih stabil 40% itu bisa buat kemudian makan, beli pulsa, bayar kosan atau bensin dan segala macam. Nah, karena kemudian kondisi seperti ini otomatis kan ini semua naik, harga makan naik, harga mungkin biaya kosan naik, biaya hidup naik, kemudian biaya bensin naik, Porsinya otomatis lebih besar. porsinya ini akan kemudian menjadi 50%. Iya. Nah, lalu 40% itu tadi sebenarnya 10%-nya ini kita ambil biasanya dari leisure cost. Jadi sebenarnya dalam pembagian ini kan 50% kemudian dibagi untuk biaya leisure cost. Ini Iya. untuk nonton, Iya, kita jalan-jalan sama hiburan. pacar, hiburan. Kemudian juga ada biaya untuk masa depan. Biaya masa depan itu untuk investasi, kemudian ada juga biaya asuransi. Nah, yang paling penting adalah di sini ada dana darurat sebenarnya. Nah, untuk konsumsi 50% saya rasa ini yang kemudian bisa, ini fleksibel ya, kemudian bisa meningkat lagi jadi 60% atau 70%, itu tergantung kebutuhan. Bahkan ketika ini pun ini belum menghitung biaya misalnya kita ada cicilan. Iya. Cicilan rumah, biaya kendaraan bermotor, dan utang mungkin segala macam. Namun kalau misalnya dalam keadaan normal, misalnya buat teman-teman yang kalau misalnya masih usia muda kan belum banyak cicilan nih, belum banyak utang ya. 50% adalah untuk kemudian kebutuhan pribadi. Kemudian asuransi biasanya ini bisa di 10%. Kemudian di sini di leisure cost mungkin bisa 10% juga. Nah, dana darurat ini tetap 15%. Kemudian investasi tetap di 15%. Jadi 50% kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi, biaya sehari-hari, leisure cost ini 10%, jadi mungkin jajan dikurangin, frekuensi untuk nonton di Iya. bioskop dikurangin. Toh sekarang udah ada online ya, bioskop online kan Iya. bisa juga kita nonton Netflix atau misalnya atau yang lain View Iya, atau yang iya, lain iya. mungkin lebih hemat. Kemudian ada biaya asuransi. Sebenarnya asuransi ini yang sangat penting. Kenapa? Eh, ini adalah jaring aman dari manusia. Ibaratnya manusia ini adalah perusahaan, ini adalah yang mengamankan kita. Ketika Iya. kita sakit, otomatis pendapatan kita yang akan Menurun. terganggu. Iya. Pendapatan kita akan terganggu. Jadi asuransi ini penting. 10% saya rasa sekarang semakin mudah orang masuk ke asuransi akan biayanya lebih murah dibanding yang mungkin udah masuk 40 tahun Iya. atau 45 tahun. Ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang wajib. Walaupun misalnya sudah di cover kantor, nah tidak ada salahnya kita Punya asuransi. pribadi lagi di luar, Iya, iya. terutama asuransi jiwa untuk Iya. pasangan muda itu juga penting banget. Kemudian ada biaya investasi 15%. Nah, 15% ini tadi yang kemudian kita alokasikan lagi ke investasi apa aja nih. Mungkin untuk saat ini investasi yang lebih moderat adalah menjadi salah satu pilihan yang paling bagus. Dalam 100% investasi misalnya. Dalam 100% investasi, nggak ada salahnya sekarang 30% atau 20% itu adalah cash. Oh, oke. Ini Cash is the king. cash is the king. Ini nggak masalah. Kenapa? Karena di kondisi nggak stabil seperti ini, biaya terus naik, likuiditas adalah yang paling penting. Ya, betul. Ketika cash kita 30% dan tiba-tiba butuh, akan lebih mudah ketimbang kita naruh duit kita di satu aset investasi. Ada jeda waktu dari investasi kita jual, kemudian masuk rekening kita. Jadi likuiditas itu penting. Ini sebenarnya nggak masalah di zaman sekarang. Baru kemudian sisanya mungkin 50% itu aset yang moderat dan sisanya 20% mungkin atau 10% itu adalah aset yang ini saham, kemudian ini reksadana Oke, pasar uang baik. yang itu lebih tinggi resikonya. Kemudian dana darurat. Nah, dana darurat adalah sebenarnya dana yang kita siapkan untuk ketika misalnya nanti terjadi PHK. Jadi dana darurat yang ideal itu adalah 3 sampai 6 bulan Gaji. gaji.
Jadi ketika kemudian misalnya nih kita di PHK nih, kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk memenuhi kebutuhan kita selama 3 sampai 6 bulan. Kenapa 3 sampai 6 bulan? Karena ini diperkirakan waktu Proses yang cari pas. kerja lagi Iya, ya? Oke. proses cari kerja, mikir pendapatan, stres dulu 1 bulan, terus Healing galau dulu 1 bulan healing lagi. dulu 1 bulan. Nah, baru bulan ketiga sampai bulan ke-6 kita Cari cari lagi, kerja, iya. cari pendapatan sampai akhirnya pulih. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah biasanya mungkin sekarang ini bisa digunakan kalau untuk anak muda yang mungkin utangnya belum banyak. Ya, nah. Namun ketika misalnya ada cicilan mobil, ada cicilan rumah misalnya yang itu dari dulu nih kita cicil udah jangka panjang tiba-tiba kayak gini mulai seret. Nah, angka-angka ini bisa dirubah lagi. Oke, berarti porsian dari dana darurat ini sebenarnya bisa kita kecilkan ya, walaupun Bisa. sebenarnya riskan sekali untuk mengecilkan dana Iya. darurat gitu kan. Kalau leisure cost ini udah pasti menjadi yang pilihan pertama untuk harus dikecilkan. Tetapi kalau dana darurat ini sebenarnya jangan sampai dikecilkan, tapi kalau memang itu memaksa mau nggak mau dana darurat ini menjadi pilihan Iya. untuk dikecilkan ya. Ya, dan juga mungkin asuransi ini kan biasanya udah kontrak ya. Iya. Jadi Nggak bisa. nggak bisa. Mungkin ada beberapa perusahaan asuransi yang kita bisa nego untuk biaya per bulannya. Namun biasanya itu kan Sulit informasi sih ya. ya sulit, prosesnya cukup panjang dan Iya. kita harus tahu polis kita. Biasanya ada di polis. Nah, pilihan kedua adalah kita mencari alternatif pendapatan. Pendapatan baru, membuka Pendapatan keran baru. Nah, ini yang sebenarnya saat ini juga sebenarnya nggak gampang-gampang banget, Iya. cukup susah juga. Padahal ini salah satu cara biasanya ketika hemat sudah nggak memungkinkan, ya kita cari pendapatan baru. Yang paling buruk adalah skenario kita jual aset. Iya. Itu yang paling buruk banget dan kita menghindari itu. Jadi mencari pendapatan baru entah itu jualan online dan segala macam memang untuk di awal sangat sulit. Kenapa? Kita harus cari peluang. Kalau misalnya kita mau usaha, kita harus review market, kita harus keluarin modal lagi. Pertaruhannya memang cukup besar nantinya. Namun kalau misalnya kita mencari freelance di perusahaan Oke. segala macam pun juga cukup sulit saat ini. Oke, katakanlah deh Mas Robert, untuk Ya. mendapatkan pendapatan baru ini kita ambil untuk membuka usaha ya. Ya. Usaha. Nah, usaha ini pasti butuh modal. Betul. Oke, tapi kondisinya kita susah nih, duit kita semua lari ke susu, ke dana darurat, asuransi dan segala macam. Lantas, kalau misalkan kita berhutang nih ya. Kita ambil ke bank atau lembaga-lembaga yang memang terdaftar di OJK gitu. Apakah ini bisa kita katakan sebagai hutang baik atau utang baik atau gimana? Kalau mungkin bisa dikatakan utang produktif ya. Oh, utang Utang produktif. produktif mungkin lebih ini ya, karena kita berhutang untuk kemudian kita mencari cuan lagi, kita mencari pendapatan baru. Itu disebut utang produktif. Itu bisa saja dilakukan, apalagi saat ini mumpung mungkin bunganya juga masih rendah. Walaupun suku bunga BI naik kan kemudian Bertahap ya, Bang? bertahap Iya. di bank perbankan juga ada jeda waktu untuk ikut naik juga. Bahkan beberapa perbankan juga bilang dia nggak akan naikin suku bunga kreditnya sampai akhir tahun. Nah, ini bisa menjadi kesempatan. Kemudian juga ada program-program untuk UMKM. Saya rasa banyak program pemerintah yang saat ini mulai pro ke UMKM untuk kemudian bertahan atau bahkan membuka usaha baru. Iya. Kredit usaha rakyat yang bunganya cukup rendah ini juga bisa dimanfaatkan. Oke. Tapi memang jangan usaha ini juga ugal-ugalan. Kita harus lihat marketnya dulu, kita harus survei pasar, kita harus tahu produk yang kita jualan, kita jual, kita harus strategi segala macam dan itu saya rasa bisa dilakukan, tapi memang butuh waktu. Oke, Mas, terakhir Mas, kita ramai dibicarakan di tengah masyarakat zaman sekarang tuh pengen buru-buru financial freedom. Sebenarnya meaning dari financial freedom itu tuh apa sih, dan kategori untuk bisa mencapai freedom ini tuh apa tuh? Apakah dengan gaji 50 juta artinya udah financial freedom, atau dia kerja freelancer dia bisa dapat duit dari mana aja tuh artinya financial freedom? Artinya arti dari kata ini tuh seperti apa dan kategorinya seperti apa? Ya, sebenarnya financial freedom ini kan menganut konsep bahwa kita hidup ini dari passive income. Jadi kita tidur aja dapat duit, kita diam aja dapat duit. Kita jalan-jalan nih ke luar negeri, ke Singapura, ke Eropa, ke Bali. Tapi selama kita jalan-jalan, kita nggak ngeluarin duit itu. Tapi kita malah dapat banyak duit. Itu sebenarnya dari financial freedom. Nah, mencapai financial freedom ini butuh waktu yang cukup lama sebenarnya. Kenapa? Karena kan ada namanya active income, ada namanya passive income. Nah, kita ini kan mau menuju ke sini, ke passive income.
Tapi untuk saat ini yang kita gedein adalah active income dulu. Active income ini apa? Yang kita dapatkan dari usaha, kita dapatkan dari kerja, gaji, kemudian kita sisihkan. Tadi ada biaya investasi, ada biaya ada biaya investasi itu yang sebenarnya nanti akan membawa kita ke financial freedom. Nah, tapi itu butuh waktu yang sebenarnya cukup panjang juga. Nggak semata-mata kita ngomong financial freedom, kemudian kita investasi, kita langsung tiba-tiba dapat passive income dan kita menopang hidup. Kan kita juga harus tahu gaya hidup kita berapa, kita harus kemudian tahu modal yang dibutuhkan berapa. Karena kalau misalnya kita cuma modal 10 juta misalnya, kita mau financial freedom juga susah. Misalnya pun dapat cuan 100% ya kita cuma dapat 10 juta. Apakah itu kemudian gaya hidup kita segitu 10 juta kan belum tentu. Jadi kita harus aktif income kita gedein, kita tabung, kita kemudian investasi juga banyak, ada real asset, ada paper asset. Nah, dari situ itu kemudian bergulung makin lama nanti makin besar modalnya untuk ini dan cuannya juga makin gede. Nah, cuannya itu yang kemudian membuat kita jadi financial freedom. Oke. Mas, boleh dong dikasih contoh nih. Kita kan udah kerja ya 9 to 5, kalau saya sendiri 9 to 5 gitu kan. Ada nggak sih kerjaan-kerjaan yang mungkin juga bisa jadi ide untuk pemirsa di rumah ketika mereka kerja di kantor, lalu mereka ada side joban lagi yang juga bisa menghasilkan passive income. Selain mereka menjadi investor di saham tadi, di emas, reksadana dan sebagainya. Kalau kemudian konteksnya adalah passive income, mau nggak mau itu tadi sih investasi. Kita bisa mungkin investasi di properti atau investasi di tanah, emas. Saya rasa itu adalah pilihannya. Namun kemudian kalau misalnya konteksnya balik ke tadi, kita cari alternatif pendapatan. Saat ini saya rasa ketika zaman udah digital, ini banyak lowongan-lowongan kerja baru. Contohnya ada copywriter, ada kemudian bahkan copywriter itu ada yang dipecah-pecah lagi, ada yang jadi admin Instagram atau admin YouTube, bisa jadi content writer. Saya rasa sekarang kesempatannya terbuka. Tinggal bagaimana kita mau mencari. Iya, benar banget. Karena sebenarnya banyak ya sekarang kerjaan yang bisa dicari ataupun bisa dilakukan di luar jam kerja. Bahkan ada website-website yang memang menyajikan informasi seputar pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana aja. Ya kan, itu mungkin bisa menjadi opsi ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Robert sudah hadir di sini. Semoga ya apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, dari gaji yang mungkin tidak naik, lalu harga-harga barang yang naik, ini bisa cepat terselesaikan dan yang pasti gaji kita sebesar 6% itu bisa naik kali ya Mas. Amin. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada financial planner yang juga tim riset CNBC Indonesia, Mas Robertus Andrianto Serin sudah bergabung di Invest Time CNBC Indonesia.